Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara, dalam Al-Quran diingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inta surullaha yansurkum wa yusabit a'damakum. Surat Muhammad ayat ke-7. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau mau membela agama Allah, maka Allah pasti membela kamu. Atau kamu mau menolong agama Allah, maka dipastikan Allah menolong kamu. Dan Allah meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad, surat ke-47, ayat 7 ini menginspirasi kita semua yang hadir di sini, insya Allah, karena kita beriman kepada Al-Quran. Dalam rangka membela agama Allah, bukan berarti Allah perlu dibela gitu loh. Bagi yang blow on kan suka dipelintir-pelintir. Dalam arti menolong agama Allah bukan berarti Allah perlu ditolong. Allah itu senang dengan bahasa kiasan-kiasan atau perumpamaan begitu loh. Oleh karena itu menolong agama Allah adalah menegakkan hukum-hukumnya gitu. Jadi bagi kita yang betul-betul menolong agama Allah adalah yang menegakkan hukumnya. Contoh sederhana nih, ada adinda kita, Hani, dulu nggak berjilbab, sekarang berjilbab. Nah ketika dia berjilbab, dia menolong agama Allah. Ditolong dari apa? Kebudayaan yang sekuler, kebudayaan yang membuka aurat. Jadi caranya gimana dia nolong? Dia pakai aja taat, pakai jilbab. Clear gak? Nah, konteks kita hari ini dalam rangka menolong agama Allah, kita melihat ada kejahatan. Kita melihat ada perbuatan tindak pidana. Terutama DHL sebagai advokat senior di sini juga pernah mengingatkan saya pasal 108. Oke, KUHP. KUHP ya, satu sama KUHP yang mengisyaratkan siapapun yang melihat, mendengar dan mengetahui atau menjadi saksi dalam pengertian adanya tindak pidana dapat melaporkan. Betul di situ, Bos? Betul. Nah, itu artinya menjadi peran serta masyarakat. Nah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikelilingi orang-orang yang soleh, yang juga siap syahid. Amin. Amin. Jujur siap syahid nggak lu? Siap sahid. Berat. Ya Allah. Antum? Insya Allah. Siap. Allah Akbar. Karena tadi kita baru menyaksikan bagaimana kesahitan yang luar biasa, insya Allah. Saudara-saudara, kesaksian apa yang kita lihat? Bahkan kita tidak sekedar tahu, kita ngalami, kita memproses dalam konteks pengadilan. Yaitu kaitannya tetap kepada persoalan yang belum selesai, ijazah palsunya Joko Widodo. Gitu. Everybody, bahkan dunia tahu itu. Cuma di Indonesia ini satu-satunya presiden, kepala negara yang ijazahnya palsu. Nggak ada di dunia nggak ada, cuma Jokowi aja nih. Nah, apa alat-alat bukti yang untuk bisa diterangkan? Alhamdulillah, sebelah kanan saya Fikri Bareno, Ustadz, insya Allah. Tapi juga ahli hukum. Sebelah kanannya lagi Damai Hari Lubis, advokat senior, selalu koordinator advokat dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Saya presidennya. Sebelah kiri saya Rizal Fadilah, pengamat, pemerhati dan juga sarjana hukum. Sangat memahami persoalan-persoalan hukum. Dan sebelahnya lagi Zulkifli. Zulkarnain. Zulkarnain, ya,
aktivis dari Sekjen Partai Pro Rakyat. Partai Rakyat Oposisi. Partai Rakyat Oposisi. Jadi pro ya? Pro Partai Rakyat Oposisi. Yang ketuanya Rustam Effendi ya. Iya. Nah, saudara-saudara, mereka punya kesepahaman di dalam pengertian tadi peran serta masyarakat akan membuat laporan pidana atau laporan polisi. Entah kapan kita belum pastikan, tapi yang pasti ini sudah menjadi gagasan yang relatif sempurna. Karena selama ini belum pernah ada yang melaporkan Joko Widodo. Dan ingat everybody, netizen juga buzzer-buzzer pendukungnya, Jokowi sudah bukan siapa-siapa, dia rakyat biasa. Sudah tidak presiden. Jadi privilege-nya sudah nggak ada itu. Gitu? Walaupun juga ada dalam dulu waktu presiden, kalau kita mengerti pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi nggak boleh dikecualikan gara-gara presiden. Ini kesalahan berat dari Mahkamah Konstitusi. Waktu itu saya ingat sekali hakimnya Arif Hidayat, ya. Kalau dia nggak suka atau apa bantah, silakan bantah, bikin podcast lagi. Jangan lapor polisi, blow on juga kalau polisi. Dia mengatakan begini, Joko Widodo di samping presiden sebagai kepala pemerintahan, Joko Widodo juga kepala negara. Sehingga tidak elok kalau Joko Widodo dipanggil di dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini. Kok tidak elok? Emangnya apa? Siapa dia itu? Hakim loh. Ya. Boleh dilihat di podcast di mana aja atau di jejak digitalnya. Pasal 27 belum dia baca. Dia nggak baca, padahal hakim senior loh dia. Ya bekas rektor nggak salah itu, dari Undip atau dari mana tuh. Tidak bermaksud saya lebih pintar, tidak. Tapi kok begitu gitu loh. Bagaimana dia memahami pasal 27 ayat 1? Sehingga akhirnya Jokowi tidak pernah dipanggil dalam proses sidang Pilpres kemarin. Dan ini nggak berani diprotes oleh para advokat dari 01, 02, 03, kalau 02 ya pasti dukung ya. 03 sama 01 kok lawyer-lawyernya cicing wae, nggak ada yang protes. Padahal saya lihat jagoan-jagoan semua. Tapi bagaimana? Jadi kayak ada sandiwara yang tertutupi. Ya, tambah lagi MK memutuskan. Nah ini si apa Utoyo, siapa namanya tuh? Bukan. Ketua MK Soehartoyo memutuskan dengan kalimat tidak ditemukan nepotisme. Kalau tidak ada nepotisme si Gibran anak siapa itu? Anak udah haram konstitusi. Ada haram konstitusi. Terus apa dia nggak tahu Usman pimpinan MK sebelumnya adalah Paman Usman itu menikahi adik kandung Jokowi, Idayati. Kan jadinya kata nephew dalam bahasa Inggris itu artinya keponakan. Maka disebut aliran nepotisme, kaitan dengan yang begitu. Kok MK memutuskan tidak ditemukan nepotisme? Bagaimana? Hakim-hakim yang dimuliakan. Hakim itu kan gelarnya wakil Tuhan di muka bumi. Anda bikin malu rasa keadilan. Nah disinilah kita tampil menolong agama Allah, membela kejujuran, membela kebenaran, membela keadilan. Jadi gitu cara memahami. Jangan blow on, Allah nggak perlu dibela, Allah nggak perlu. Lu, ya kalau saya nggak benar, ya jelasin aja yang benar gimana gitu loh. Ya kan? Nah sekarang kita mulai, kita ini harus niatkan nih. Supaya kalau ada apa-apa di antara kita, insya Allah syahid. Karena kita menolong agama Allah. Dan Allah berjanji dalam surat 47, ayat 7 surat Muhammad, akan membela, akan menolong siapa yang bela atau menolong agamanya. Bahkan meneguhkan kedudukanmu. Ya,
yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Masya Allah. Top. Oleh karena itu, saya mulai dari Ustadz Fikri Barino. Poin-poinnya penting, singkat, jelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wahdah, sadaka wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hadamal ahdzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bang Profesor Dr. Egy Sujana, Amin. Presiden dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, para advokat dan tokoh-tokoh, ada Bang Damai Hari Lubis, Bang Rizal Fadilah, dan teman-teman yang lain hadir pada kesempatan hari ini. Iya, Bang Zulkarnain ya. Yang pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai bangsa yang besar perlu memberikan keteladanan kepada generasi kita mendatang, kepada anak-anak cucu kita ke depan. Tidak boleh ada persoalan hukum yang kita biarkan berlarut-larut. Nah, ini menurut saya menjadi poin yang sangat penting, biar bangsa ini betul-betul menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Karena ketika kita junjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, insya Allah bangsa ini akan tetap eksis dan tetap menjadi bangsa yang besar dan di tengah bangsa-bangsa yang lain, dan juga menjadi bangsa yang beradab. Karena ini adalah merupakan etika adab yang sangat fundamental. Jangan sampai ada satu hukum yang dilanggar oleh petinggi negara ketika itu. Zaman dulu adalah Saudara Joko Widodo ketika dia menjadi presiden, lalu sampai periode kepresidenannya habis, tidak bisa dibuktikan di depan publik bahwa dia mempunyai ijazah yang asli, ijazah yang benar. Nah, artinya sampai akhir periodenya boleh kita duga dia mempunyai ijazah yang palsu. Nah, inilah kita pesan betul kepada penegak hukum di negeri ini. Seluruh penegak hukum di negeri ini harus menjadi catatan dan harus menjadi perhatian betul bahwa ini adalah persoalan besar, tidak boleh kita diamkan, karena hukum itu seperti pasal 27 tadi, semua orang mempunyai kesempatan yang sama di depan hukum. Dan tanpa kecuali. Apalagi dia sekarang telah menjadi rakyat biasa seperti bapak-bapak semua penonton dan kita semua di sini. Tentunya para penegak hukum kita pesankan betul untuk ditegakkan hukum seadil-adilnya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Sehingga ini menjadi jurisprudensi bagi generasi kita ke depan. Karena siapapun hukum di negeri ini bisa ditegakkan. Jangan sampai nanti menjadi cacat bagi anak dan generasi kita bahwa hukum di Indonesia, di NKRI bisa dibeli, bisa dimainkan oleh siapa yang memegang kekuasaan. Nah, ini harus menjadi pesan kita bahwa hukum kepada siapapun bisa kita tegakkan. Makanya kita hari ini sampai Joko Widodo telah habis masa periode dia menjadi presiden, kita tetap dan konsisten istiqamah menuntut para penegak hukum agar menegakkan hukum seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Nah, biar ini menjadi pelajaran bagi bangsa kita. Ini bangsa yang besar, bangsa yang sangat dewasa, hampir 80 tahun kita merdeka. Tidak boleh hukum tebang pilih. Tidak boleh hukum itu bak pisau bermata dua. Pilih kasih. Tidak boleh hukum itu pilih kasih. Hukum itu harus betul-betul berdiri tegak lurus,
kepada siapapun dia, kepada kawan, kepada lawan, kepada mereka yang pegang kekuasaan, kepada mereka yang punya uang, ataupun kepada rakyat jelata sekalipun. Nah, inilah dalam konteks ini saya menghimbau kepada para penegak hukum agar persoalan ini dikelirkan, dijernihkan sejenis-jenisnya sehingga menjadi pelajaran bagi mereka yang berkuasa di negeri ini sampai ke depan. Jadi tidak ada yang boleh melanggar hukum. Harus kita konsisten, komit dengan konstitusi dan Pancasila dan undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Singkat, saya kembalikan kepada Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fikri Bareno. Poin pentingnya adalah kalau Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 135. Ada kata yang sangat menyentuh. Jadilah kamu penegak keadilan di situ. Penegak kebenaran. Biarpun pada dirimu sendiri atau orang tua, kaum kerabat. Itu An-Nisa itu. Jadi di situ nggak ada lagi urusan nepotisme, nggak ada lagi urusan nggak enak, nggak bisa tegas, nggak bisa. Bahkan Rasulullah menekankan Fatimah putri Rasulullah bila mencuri aku sendiri yang potong. Itu dahsyat sekali itu. Makanya kita bangga mencontoh kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kemudian di ayat itu juga, jangan kamu ingin mengikuti hawa nafsu sehingga kamu menyimpang dari kejujuran, kebenaran dan keadilan. Jangan, kata Allah. Perintahnya jelas. Dan yang menarik lagi, pernah saya baca saya pernah ke Amerika, ke Boston, tapi nggak sempat ke ini, mananya itu Harvard. Ya. Di Harvard itu di Fakultas Hukumnya, di depannya itu ditulis surat An-Nisa 135 itu loh. Jadi di pintu gerbang yang luar biasa. Saya lihat di medsos ya. Itu orang banyak kafir di sana istilahnya kan. Nggak beriman sama Allah, tapi kok ayat Quran itu dipajang gitu. Boleh aja klik di medsos kalau nggak percaya ya tentang ayat ini. Artinya ini sudah mendunia dan semua objektivitas menerima ayat ini. Universal. Karena inilah yang bisa cikal bakal seperti antum bilang, dalam menegakkan hukum harus berpijak kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan. Tambah lagi surat Al-Maidah ayatnya 8. Ada kalimat yang sangat sugestif itu membuat kita jadi berlaku adil. Apa di situ Allah sebut? Jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jangan. Karena adil lebih dekat pada takwa. Nah everybody, karena banyak tuduhan kepada saya terutama TPUA, ini dasarnya kebencian aja ini ngelakuin begini. Ini dasarnya ini apalah yang gak jelas, gak apa kok. Apalagi berani ngomong ijazah palsu, aslinya aja gak ada katanya. Lu gak ngerti ilmu hukumnya, jangan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita bedah kasus ini. Joko Widodo dipastikan, saya berani bilang dipastikan karena saya sudah alami 3 peristiwa. Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya adukan dalam bentuk gugatan perdata. Ketika sedang jalan sidang, Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Waktu itu persiapan kita kurang untuk masalah alat bukti. Karena alat bukti dipegang Bambang Tri yang hasil penelitiannya melahirkan buku Undercover Indonesia Kedua. Ya, yang pertamanya dia udah dipenjara tuh 3,5 tahun. Kaitan dengan Jokowi diduga PKI. Nah, kalau ini khusus penelitian Bambang Tri mengenai ijazah gitu. Jadi sejak diketahui itulah kurang lebih 3 tahun lalu diketahui
bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena ada debat hukum antara diketahui apa digunakan. Nah, nanti kedua pakar hukum kita akan menjelaskan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita sambut Rijal Fadilah. Masya Allah. Ya, terima kasih. Ini masalah kebenaran ijazah palsu atau ijazahnya Jokowi yang kemudian dikualifikasikan palsu itu tentu berbasis pada kita ingin menunaikan amanat Allah sesuai dengan apa yang disampaikan tadi itu oleh Bang Egy, ya, Prof. Egy. Tapi saya ingin menegaskan kembali tentang perintah Allah itu dalam ayat yang lain. Ya, Innallaha ya'murukum antuwadul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Jadi intinya Allah memerintahkan kepada siapapun untuk menunaikan amanat. Kebalikannya hianat. Kemudian wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau kau menegakkan hukum, tegakkan dengan adil. Kebalikannya zalim. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Allah menjadikan itu pelajaran sempurna. Innallaha kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar dan melihat. Gitu. Jadi padat sekali ayat ini. Dan ketika ditarik ke Jokowi gitu, dalam konteks ijazah, maka kualifikasinya masuk. Gitu. Hianat, zalim, dan tidak memahami pelajaran sempurna, penipu, serta dia membohongi, menipu. Padahal Allah maha melihat dan maha mendengar dan mengetahui semua. Jadi itu konteks spiritualnya mungkin ya. Aspek yudisialnya, aspek hukumnya adalah bahwa dengan rekam jejak proses hukum yang telah disampaikan Prof. Egy tadi, gitu kan, maka bisa sampai kepada kualifikasi bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli, gitu kan. Kira-kira itu karena memang sudah proses hukum yang dilakukan terdahulu, baik itu perdata, baru yang perdatanya saja, kan awal, ya kemudian ditangkap. Yang kedua di Solo, Bos. Yang kedua di Solo aspek pidana. Karena Bambang Tri Agus itu ditangkap. Nah, setelah ditangkap, keduanya dipidana, proses pidana. Pidana juga tuduhannya adalah bohong yang menimbulkan keonaran, gitu kan. Undang-Undang 1/1946 pasal 14 dan gitu. Itu 14 juga kan, dua itu. Yang tapi ternyata pada proses inkrahnya, pembuktian ya, tidak terbukti, gitu kan, bahwa memang Jokowi punya ijazah asli. Nggak pernah diperlihatkan gitu. Sehingga pada putusan pengadilan tinggi ya Solo dulu dibenarkan berbohong, gitu kan, keduanya ini, gitu kan, dihukum 6 tahun, gitu kan. Dari tuntutan 10 tahun. Dari tuntutan 10 tahun. Lebih 12 tahun. 10. Ya. Karena undang-undang 10 ya, 10 tahun. Kemudian pada tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang menyebabkan jadi inkrah, gitu kan, bahwa itu tidak terbukti bohong, diturunin, gitu. Bahkan akhirnya menjadi deliknya ujaran kebencian, Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, gitu. Bukan soal hoak. Berarti pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung menganulir dan menyatakan tidak ada kebohongan. Maka itulah yang menjadi landasan hukum, gitu kan. Putusan itu yang inkrah tadi menyebabkan itu sudah menjadi bukti hukum yang bahwa memang tegas dan jelas berdasarkan putusan pengadilan pada tingkat Mahkamah Agung ujungnya bahwa memang tidak ada kebohongan dari tuduhan Gus Nur dan Bambang Tri. Berarti dia menyebut bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu, jadi benar. Itu logika. Itu logika hukum, tapi berbasis putusan hukum. Iya, bukan kumaha, bukan hanya persepsi, katakanlah gitu kan. Itu berdasarkan putusan hukum. Gitu, yang kemudian masuk kita ke proses kalau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perdata lagi. Gitu, yang ternyata
yang ketiga gitu Jakarta kan. Pusat lagi. Nah, ternyata bermain-main lah, semua sudah mengetahui. Hakim merasa nggak ada kewenangan. Sampai bagaimana? akhirnya putusannya pengadilan tidak berwenang gitu ya. Akhirnya siapa yang berwenang dan sebagainya itu pengambangan lah. Itu proses pengambangan hukum yang memang mau tidak mau dilakukan oleh untuk kepentingannya Jokowi gitu ya, pengambangan itu. Tapi kita pun mengetahui dengan dasar tadi sudah keyakinan sekarang, keyakinan hukum bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah atau Jokowi ijazahnya palsu, gitu kan? Saya kira itu pegangan berdasarkan proses selama 10 tahun memerintah tidak bisa menunjukkan, gitu kan? Dia punya ijazah dan ijazahnya itu asli, nggak bisa. Saya kira rakyat harus sudah bisa menghukum dengan itu. Tapi itu proses hukum dalam kacamata rakyat. Namun dalam kacamata kita juga ingin bisa menukik ke dalam, yaitu proses pidana gitu kan, yang langsung bisa kita laporkan atau diadukan, itu malah pilihan hukumnya gitu kan, baik pengaduan masyarakat maupun pelaporan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu dan kita melaporkannya atau mengadukannya ke proses kepolisian gitu dengan dasar hukum pasal 264 KUHP ya, soal membuat atau memalsukan surat gitu, yang untuk dengan maksud digunakan ancamannya 6 tahun. Nah, kalau yang pasal 264 KUHP itu akta otentik, surat berharga itu 8 tahun. 8 tahun. Kalau yang 263 6 tahun. Kalau ijazah masuk akta otentik ya? Akta otentik jelas gitu kan. Jadi 8 tahun tuh gitu. Atau pasal 266. Kalau 266 menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada itu akta bisa otentik. Diakumulasi apa satu-satu aja? Ya, satu-satu mungkin pilihannya. Ya itu adalah 7 tahun. Jadi tinggal 7 tahun 8 tahun, tapi intinya kalau 7 tahun 8 tahun itu udah bisa ditangkap. 15 tahun ya. Udah ditahan itu. Karena udah lebih 5 tahun. Di atas 5 tahun. Berarti dengan dasar itu selama proses bisa dijalankan begitu. Tapi pertanyaannya kenapa Jokowi melenggang kangkung aja tidak pernah ditahan? Ya karena belum diadukan oleh kita. Nah saya kira ini tinggal kita sekarang. Supaya dia jadi terdakwa. Supaya jadi terdakwa, tersangka, terdakwa gitu kan, terhukum. Iya, terhukum. Gitu. Dipidana. Karena akan kita yakin dari proses-proses yang terjadi kan, yang Prof. Egy sampaikan tadi, ini sudah melalui proses hukum yang cukup panjang. 3 kali pengadilan. Gitu kan, dengan begitu bukan baru, bukan prasangka gitu, tapi berdasarkan konklusi hukum itu yang berbasis hukum. Maka kita ya wajarlah kalau melaporkan atau melakukan pengaduan tentang ijazah palsu Jokowi yang insya Allah kalau kita sudah mulai melangkah mengadukan itu akan bisa ditetapkan sebagai tersangka gitu kan, dan proses berjalan Jokowinya sudah ditangkap dan ditahan gitu. Dengan begitu dia tidak akan menghilangkan alat bukti. Dan nggak akan cawe-cawe. Dan nggak akan cawe-cawe lagi. Saya kira ini perbuatan yang bermanfaat buat rakyat ini. Itu karena Jokowi ini nggak bisa direm. Itu kan hobinya cawe-cawe. Hanya satu yang bisa menghalangi cawe-cawean Jokowi. Tangkap, tahan. Gitu. Adili. Hukum. Dan itu insya Allah gitu kan. Itu baru dari ijazah palsu. Kalau yang lain-lain lagi, bisa lebih berat lagi tuh ancamannya gitu kan. Bisa sampai ke hukum mati gitu Jokowi itu kalau dikumulasikan. Apalagi kalau dikatakan ya. KM 50 ya. KM 50 gitu kan. Kemudian juga nepotis banyak lah gitu kan, perbuatan terutama KM 50 pelanggaran HAM berat gitu kayak betul Prof. Egy itu ya, bahwa itu akan bersanksi hukuman mati. Tapi untuk ijazah palsu ini insya Allah gitu kan, kalau kita segera masuk baik itu pengaduan masyarakat ataupun laporan gitu kan, maka ketika itu berjalan prosesnya Jokowi harus ditangkap dan ditahan. Lalu proses berjalan dan ujungnya harus dihukum. Pertanyaan seriusnya. Siap. Kita udah pernah laporin Jokowi tahun lalu ya. Ya. Bahwa dia nepotisme. Ya. Nggak diproses tuh di Mabes. Ya. Nah, gimana? Ya, itu ketika Jokowi masih sebagai presiden. Sekarang gitu udah ya. enggak ya. Sekarang enggak. Dan soal nepotisme ini terbukti. Yaitu dengan dilantiknya Gibran. Gibran dilantik jadi wapres, maka
nepotisme jadi terbukti gitu. BMK bilang nggak ada. Ya itu sebelum jadi wapres, sebelum ditetapkan jadi wapres, kata si MK tuh. Sekarang sudah dilantik dia. MK nggak boleh lagi ngomong itu, nggak boleh ngomong begitu lagi. Cabut MK. putusannya, Mas. Cabut itu bahwa keputusan bahwa nepotisme itu ada dengan dilantiknya. Dan ada putusan MK, ada KPU, proses yang memang Jokowi ikut serta batal nantinya. Bakal dampaknya besar sekali ini, gitu kan, baik ijazah palsu maupun nepotisme terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi selama memerintah. Padahal belum dibongkar fufu-fafanya ya. Bapak-bapak lagi punya akibat hukum sendiri buat Gibran, gitu kan. Gibran bisa dihukum. Jadi sebenarnya bapak dan anak ini pantas untuk dihukum. Ya, so. Gitu kan. Dua-duanya karena memang itu telah mencederai gitu kan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial dan nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Oke. Gitu. Ada lagi? Sementara itu Pak Gigi. Terima kasih intelektual kita Rizal Fadila. Tambahan konklusi aja ya, bahwa dalam perspektif hukum itu Jokowi waktu jadi presiden pun mestinya harus udah di impeachment. Karena ada pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 loh. Ada kategori melakukan perbuatan tercela. Nah, memalsukan ijazah artinya memalsukan dirinya sendiri. Dirinya sendiri aja dimanipulasi. Kau mau dicek nama orang lain, apalagi orang lain. Ini tercela luar biasa. Malu kita sedunia. Presiden yang satu-satunya ini ijazahnya tidak pernah bisa dibuktikan yang asli. Setidaknya selama pengadilan PN, pengadilan PT, pengadilan Mahkamah Agung tidak pernah dibuktikan Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya. Maka konklusi hukumnya dia nggak punya gitu, atau dipalsukan. Lebih jauh soal kadaluarsa apa enggak nanti brother advokat DHL jelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Egi. Abdi jadi emut ka pungkur Bareto baheula. Ini di Bogor soalnya nih. Padahal itu lubis orang Batak. Itu lubis memang luar biasa. Geningan. Jadi gini. Saya mau buat ilustrasi tentang ijazah palsu. Iya, gimana tuh? Kebetulan saya pernah dulu membantu membebaskan Presprak putusannya, yaitu ketika salah seorang komisaris dari PT Nusapala titik-titik kepunyaan seorang anak dari pengusaha besar pada zaman Orba. Dituduhlah yang pelapornya adalah seseorang yang punya partai sekarang, yang kemarin anaknya beberapa orang mencalonkan caleg, ternyata gagal semua. Kita nggak usah sebut namanya, itulah pelapornya. Nah, si komisaris ini dituduh memalsukan ijazah dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta Barat. Namun ternyata kebetulan saya salah seorang tim hukumnya melakukan pembelaan, ujung-ujungnya pokoknya vonisnya bebas sampai Mahkamah Agung. Kenapa bisa bebas? Nah, ini kita hubungkan dengan teori kapan ijazah palsu itu dapat dinyatakan sebuah perbuatan delik. Delik ini, perbuatan ijazah palsu ini termasuk delik formil dan material. Bukan hanya formil, bukan hanya material. Dua-dua ya? Dua-dua. Formil itu adalah bisa dituduh pidana ketika telah digunakan. Nah, yang saya bela dulu menyatakan ada kartu nama oleh JPU, ada ijazahnya, fotokopi, dapat diarsip. Nah, dia bilang dia tidak pernah menggunakan
Itu kartu nama bukan saya yang buat. Ini konteksnya sebetulnya pledoi kami. Dan ijazah tersebut lihat saja. Apa dasar saya menjadi komisaris? Apa karena ijazah sarjana hukum kebetulan ya, dari sebuah perguruan tinggi swasta? Apakah karena itu? Bukan. Dia nggak pernah guna. Nggak pernah gunakan. Lihat saja katanya. Saya jadi komisaris, nggak ada latar belakang saya seorang sarjana hukum. Pendek kata bebas. Materialnya juga nggak bisa ditemukan. Karena apa? Siapa yang korbannya? Apa korban kantor itu? Dia maju kok bikin kantor tersebut, beruntung kok, ya kan? Nah, kalau nggak salah dia sempat rame dulu, ditahan ketika baru turun dari pesawat. Ini yang melaporkan orang gede nih. Ini pada saat gesek-gesekan perpecahan nih. Seingat saya PT Nusapala titik-titik. Seorang perempuan yang punya anak pembesar Orde Baru, saya ulang itu. Nah, dalam konteks Jokowi ini formil dan materialnya kena. Formilnya sudah digunakan, materialnya kerugian. Kerugian siapa? Seluruh bangsa ini dirugikan secara moral yang Bang Egy bilang. Bukan hanya uang saja. Moral kita punya presiden ijazahnya palsu. Sementara warga negara dihimbau untuk sekolah sesuai Undang-Undang 45. Kewajiban belajar. Artinya pasal 31 Undang-Undang 45. Artinya kalau wajib belajar, wajib mengajar, itu logikanya. Dia belajar dari mana orang baru belajar dari SD? Guru-guru wajib mengajar. Itu logika edukatif. Bang Egy jago teori nih. Nah, kita muridnya Bang Egy. Nah, selanjutnya dengan status ini, apakah bisa melaporkan? Ada yang bilang kan, di debat TV kita lihat ya, itu pelapornya salah, nggak pernah pengen lihat. Bagaimana kita bisa pegang? Kita punya fotokopinya, yaitu Bambang Tri yang punya, dan sudah tersebar di Twitter. Bantahlah itu dengan yang asli. Dengan apa? Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik. Nggak, Egy siapa? Ustadz Rizal Padilla siapa? Ini juga yang menuntut Ustadz Fikri Bareno juga siapa? DPR kan bisa sebagai wakil rakyat. Walaupun kita nggak kupas jauh, wakil rakyatnya juga cicing wae, menang baik. Nah, kita nggak sampai meluas seperti itu. Padahal sudah ada gugatan ya. Nah, apalagi Bang Egy vokal bilang ini palsu apa semua, dan punya data secara yuridis formil, putusan daripada PN Solo yang sudah inkrah di Mahkamah Agung. Tidak ada pemeriksaan terhadap itu, penyidik nggak pegang dan lain-lain. Saya sudah suka sampaikan tuh, data-data juga mencurigakan. Pulpennya warna biru, teman-temannya hitam, teman-temannya pakai ejaan lama EDJ, beliau Y. Oh dulu Y itu. Yoko Ono, istrinya John Lennon itu ya. Semuanya Joko pakai D. Saat itu DJ. Dibacanya DJ. Saat itu dibacanya harus J ya, jadi Joko. Itu teman-teman itu banyak. Nah tadi kenapa sampai masyarakat publik seperti ini kok nggak mau nunjukkan? Nah bisakah kita melaporkan? Kita adalah bagian dari saksi testimonium the ID itu, yang dulu nggak bisa, sekarang jadi bisa sebagai pelapor, bisa disumpah, bisa melaporkan, bisa diminta jadi saksi acak, adecak, meringankan, memberatkan, bisa melaporkan. Itulah kita berdasarkan jurisprudensi. Jurisprudensi ini artinya putusan MK yang saya katakan ini adalah jurisprudensi tahun 2000. Karena apa? Final and binding. Putusannya bak undang-undang satu kali dan mengikat seperti undang-undang. Satu kali mengikat bagai undang-undang. Jadi kalau putusan MK itu jurisprudensi, otomatis nggak perlu banding, nggak ada banding, bukan nggak perlu. Nah jadi kita bisa mengetahui itu daripada laporan itu, daripada putusan MK tahun 2000 itu yang merubah, sehingga dalam KUHP itu walaupun tidak dicantumkan itu adalah bagian dari KUHP, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
bukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, tapi bagian daripada KUHP. Seperti KUHP Undang-Undang 27 nomor 27 tahun 1999 itu disebut KUHP, walaupun nggak ada dalam Undang-Undang KUHP. KUHP yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Nah, jadi itu seperti itulah analoginya. Bisakah melaporkan? Bisa. Nah, permasalahannya yang saya ketahui bahwa sebagai tanda penggelapan identitas itu sama juga, terserah mau dituduh penggelapan, junto penipuan karena menipu rakyat. Itu daluarsanya 12 tahun. Sehingga banyak sekali perspektif hukum yang menyatakan daluarsa itu dihitung dari sejak digunakan, sejak diketahui. Nah, saya berpegangan kepada sejak digunakan karena itulah bunyi KUHP. Ingat, KUHP Undang-Undang Hukum Pidana tidak bisa dianalogikan, ya kan? Nah, jadi itu udah rumus tuh, udah rumus bahwa Undang-Undang Hukum Pidana tidak bisa dianalogikan. Apa katanya? Nah, saya sependapat dengan bunyi seperti itu adalah berarti sejak digunakan. Nah, sehingga karena banyak perbedaan ini, saya sampai nanya kepada seorang profesor yang saya anggap guru online saya. Di situ dia kaget, saya nanya, nggak salah abang nanya. Nah, jawabannya adalah sama dengan persis pendapat saya. Terima kasih Prof. Kedua, saya nanya lagi sama ahli pidana yang saya kenal juga. Kebetulan kawan kita juga. Tadi saya juga udah sempat bacakan kepada dokter. Dokter lagi kan, nggak apa-apa kan? Yuk, amin doa itu. Katanya saya provokator nyebut dokter, padahal saya bilang dia pantas dokter karena dia sudah punya S1. Ada yang nggak punya S1 jadi S1 kan gitu. Nah, inilah masalah nih. Ada lagi S1-nya belum langsung S2. Ada lagi, padahal SMP. Nah, ini jadi artinya latar belakang ya. Saya sebut dokter itu seperti itu karena memang tulisannya jago-jago, bagus-bagus. Kalau disusun itu udah bisa jadi disertasi asli, bukan disertasi kayak ada menteri yang kemarin tuh masalah dibuatin. Jadi saya tanya dua orang itu untuk meyakinkan saya. Tapi kalau kita kembali kepada asas hukum Undang-Undang Kehakiman, dulu namanya Undang-Undang Penguasaan Kehakiman, Undang-Undang tahun 70, 14. Nah, ada lagi undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, itu sebetulnya hakim itu harus progresif. Progresif itu apa? Ya kan gitu. Berpikirnya jauh ke depan. Analoginya dalam pola berpikir, bukan menganalisa itu. Salah satunya adalah conviction in time, keyakinan naluri. Masa sih orang dibohongin begini berjuta-juta karena hanya daluarsa? Padahal di situ ada peran masyarakat, ada fungsi kontrol daripada DPR, ya kan? Dari MPR, kok nggak digunakan itu? Dan ada langkah-langkah dari Bang Egy dan kawan-kawan. Itu kan semuanya menunjukkan sesuatu ada problem besar dari negara ini. Kok bisa jadi hapus gara-gara sebuah itu? Nah, kalau itu progresif dalam berpikir dan dibolehkan oleh undang-undang tersebut, tidak semata-mata katanya untuk hakim loh, bukan untuk kita ya. Nah, itu nggak dilakukan. Apalagi saya dengar informasi, saya baca ada putusan MK yang berseberangan dengan pendapat saya yang berdasarkan hukum pidana itu tidak bisa analogikan. Saya rasa Pak Rizal tahu itu MK yang bertentangan dengan pendapat saya dan profesor dan doktor itu yang pendapatnya sama dengan saya. Nah, mungkin ada pernah Pak Dr. Rizal Padilla pernah baca, saya rasa pernah karena beliau ini ilmunya cukup tinggi ya. Nah, saya mau serahkan ke Pak Dr. Padilla atau Al-Mukarramah Al-Ustadz Syekh. Udah, saya silakan ke Pak Rizal Padilla untuk mempertahankan yang pernah saya baca itu. Saya yakin Pak Rizal bisa
Jadi puas ini ya. Kalau untuk pelapor nanti urusan Bang Egy yang nunjuk. Silakan langsung aja. Ya, Ada putusan MK-nya nggak? ada. Oh, ada. Insya Allah. Nah, gimana? Jadi yang pertama tentu saja hakim itu kan punya kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dia harus membaca perkembangan sehingga muncul kualifikasi tadi progresif, gitu kan. Saya kira itu hakim yang punya. Hukum itu akal. Begitulah. Masuk Jadi akal korbannya banyak. berkembang pemahamannya, gitu kan. Nah, untuk yang daluarsa atau veryaring ini sebenarnya sudah ada putusan MK ya nomor 118 PUU 20 tahun 2022. Jadi masih baru itu putusannya. Adanya putusan MK nomor 118 PUU 2022 itu telah mengubah daluarsa atau veryaring delik pemalsuan surat atau Falsheid in Geschrifte yang pada awalnya berdasarkan pasal 79 angka 1 KUHP adalah sejak digunakan itu menjadi sejak diketahui gitu ya. Ulangi lagi ya. Jadi begini ya. Ya, artinya putusan MK gitu. Jadi ada yang mengadu bahwa pasal 79 angka 1 KUHP itu tentang daluarsa berbasis sejak mulai digunakan itu dianggap tidak adil dan bertentangan dengan Undang-Undang 45. Maka MK dengan putusan 118 PUU 20 2022 itu mengubah daluarsa dari sejak digunakan menjadi sejak diketahui gitu. Jadi Saya kira mempersoalkan ijazah palsunya Jokowi ini tidak kadaluarsa ya? sangat tidak kedaluarsa. Karena baru diketahui baru beberapa waktu yang lalu Bambang gitu. Tri itu. Baru Bambang Tri saja mulai 6 tahun, mempermasalahkan 6 6 tahun tahun. sementara daluarsa untuk surat 12 tahun gitu. Saya kira kita yakin lah kalau kita nanti masuk ke Dan kepolisian juga ada tambahan ilmu hukumnya. Jangan nanti udah 12 tahun belum diproses dibilang sudah kadaluarsa. tidak Karena kita sudah persoalin dari iya, sekarang. saya punya pengalaman itu bahwa kalau sudah masuk ke kepolisian itu maka hukum daluarsa yang dibiarkan itu nggak berlaku. Gitu. Jadi dianggap sudah mulai Sudah gitu, diproses. sudah diproses. Jadi tidak dihitung gitu. Dan itu memang langsung berlaku kalau MK. Beda Nggak, dengan MK berlaku gitu kan. Seketika dia. Tapi misalnya ketika udah lapor tidak diproses-proses oleh Itu pengadilan nanti 12 tahun sampai lagi 12 tahun baru diproses. Itu nggak nggak bisa. bisa, nggak bisa. Begitu kita sudah masuk ke kepolisian, Sudah diketahui. sudah dihitung, mulai gitu. Tidak bisa jadi daluarsa gara-gara kesalahan pada pihak kepolisian. Iya. Gitu, Pak. Oke, clear? Clear. Jadi pelapornya boleh menurut MK. Ya, saya ulangi, jadi pelapornya yang Bapak tanyakan itu menghimbau kepada penegak hukum. Maksudnya penegak hukum ini advokat kan? Karena di sini nggak ada ya. Nah, kalau dalam hal ini adalah Bang Egy dalam ruangan ini, ya kan? Nah, kami akan usahakan karena tadi ada putusan MK tahun 2000 bukan yang kita ya yang dari saya sampaikan tentang testimonium de auditu itu bisa udah sama dengan saksi. Jadi Pak Ustadz apabila nanti memang berkenan karena mengharapkan kita harus laporkan ya mungkin Pak Ustadz mau atau siapapun nanti yang Profesor Dr. Egy Sujana senior aktivis Muslim luar biasa. Gelarnya adalah best is the best. Itu Habib Rizik yang ngasih. Tadi baru ketemu soalnya kita ingat. Dan kita ketemu beliau, giroh kita ini jadi semangat lagi. Jadi minta tolong Bang Egy yang hubungannya dekat, tolong sampaikan kita sering-sering ketemu. Supaya menambah modal semangat kita, ya kan? Tanggung jawab moral kita juga. Supaya kita kuat. Jadi mudah-mudahan selanjutnya Bang Egy bisa menentukan saya siap untuk menjadi lawyernya. Bang Egy siap jadi lawyer juga kan? Ketua dong, harus siap. Ustadz Padilah mana tahu dia mau jadi pengacara juga atau pelapor, kita nggak tahu nih Bang Egy. Ya kan? Ya siap. Terima kasih. Nah, yang penting ada kader kita ini Zulkarnain ya. Persoalannya satu aja. Kau siap nggak jadi pelapor Joko Widodo?
Insya Allah siap. Jawab singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Da, Bang Profesor Egi Sudiana dan Bang Rizal Ramli dan Rizal Fadila, sorry. Pengganti mungkin ilmunya. Ya. Buya Fikri dan Bang Dharma Lubis. Kalau saya lihat Jokowi ini sudah keterlaluan. Dia sudah berbohong kepada rakyatnya, kepada rakyat Indonesia, bahkan dunia. Dan juga hal yang paling belum diselesaikan adalah SMK. Berarti SMK-nya tidak ada, berarti ijazahnya pun tidak ada. SMK maksudnya mobil. Mobil, iya. Jangan SMK Iya. sekolahan. Enggak, SMK mobil SMK. Janji-janjinya yang sudah, waduh, macam betul aja itu orang itu. Iya, itu nggak tahu deh, nggak ngerti itu kurang ajar tuh Jokowi itu sebenarnya. Itu patutnya ya saya Zulkarnain sebagai Partai Rakyat Oposisi siap melaporkan Jokowi. Tidak pernah ada rasa gentar. Demi Allah. Kalau nanti ditangkap gimana lu? Ditangkap, saya sudah pernah ditangkap. Ngapain takut? Bagi saya, penjara istana sesuai dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana? Penjara atau jabatan? Penjara yang dia pilih. Jadi, kalau mau jadi pejuang sejati, jadilah pejuang yang istiqomah. Jangan mengenal dan jangan melihat di belakang. Insya Allah kita menang untuk melawan ijazah palsu. Dan kalau memang benar ijazah itu ada, tampakkan dong dari kemarin. Ini kan tidak ada. Iya, perlihatkan. Ini kan tidak ada. Berarti benar-benar terdeteksi bahwasanya Jokowi mempunyai ijazah yang tidak jelas. Sekian. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada Abanda Bang Egi Sudiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saudara-saudara, di samping ini kita sebenarnya waktu periode masih Jokowi Dodo presiden datang ke DPR. Semua saksi ada juga di video. Saya aja sampai tumbang jatuh, didorong oleh satpamnya itu, ya toh, nggak boleh diterima. Padahal waktu itu kita kenapa mau datang ke DPR? Karena Puan Maharani menantang siapa yang punya bukti bawa. Kita mau bawa tuh hasil putusan pengadilan segala macam. Nggak bisa masuk ke DPR coba. Nah sekarang ketua DPR-nya Puan lagi. Tapi presidennya udah beda. Kita mau uji lagi nih. Siapa yang dengar nih anggota DPR sekarang banyak sekali yang dulunya bersahabat dengan saya sekarang pada jadi anggota DPR. Tolong dong, waktu periode lalu tak satu pun anggota DPR berani mempersoalkan ijazah palsunya Joko Widodo. Tak satu pun. Begitu juga DPD-nya, tak satu pun berani mempersoalkan ini. Maka agenda kita di samping buat laporan polisi agar Jokowi menjadi tersangka, kemudian diproses jadi terdakwa dan kemudian dihukum. Ya, by doing itu kita juga ke DPR mengingatkan lagi, ya, tolong saya tantang fraksi-fraksi yang duluan mau terima kita, atau sekaligus Komisi 3, ya, Habibur Rahman, Anda adik saya dalam konteks lawyer, ya, dulu kita sama-sama berjuang ya untuk tegaknya satu komunitas advokat. Anda sekarang jadi udah ketua Komisi 3, kapan kita dialog? Saya akan ajukan surat resmi. Kalau nggak dijawab-jawab berarti Anda udah anteknya juga, nggak berani juga. Anda jadi ABG, anak buah Gibran, ya. Jadi ABG juga. Oleh karena itu, insya Allah kita kompak selalu. Zulkarnain dengan semangat yang luar biasa. Tadi yang dimaksud surat Yusuf itu surat ke-12 ayatnya 33. Jadi ketika Yusuf dipertanyakan, kamu mau penjara atau enggak? Saya pilih penjara. Oh, luar biasa. Baca surat Yusuf ayat 33. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan
terakhir ini, mohon dengan hormat, nanti kalau saya sebagai advokat bersama DHL dan tim pembela ulama dan aktivis, ada Azam Khan, ada Ibu Kurnia, ada Arfid, ada Hasibuan, gitu. Ada Muslim Arbi juga nanti, insya Allah, dan lain-lain sebagainya sebagai bagian dari TPUA. Bahkan Gus Nur sebenarnya ketua ulamanya TPUA tuh Gus Nur. Tapi karena dia lagi di penjara, Fikri Bareno yang mau gini. Jelas ya? Jadi kok TPUA bidang ulama. Kalau Muslim Arbi, TPUA ketua bidang aktivis, gitu. Jadi insya Allah dalam waktu dekat, saudara, setidaknya minggu depan, tolong pihak kepolisian, terutama Kapolri, ya, Bapak Jenderal Sigit Sulistyo, ya, atau Listio, dengan hormat berani terima kita, jangan kayak kemarin. Kalau kemarin kan kita masih maklumilah karena presidennya Joko Widodo, Anda nggak berani proses laporan kita tentang nepotismenya, dan sekarang kan presidennya sudah Prabowo. Sekaligus uji Prabowo konsisten nggak dengan pernyataan setelah pelantikannya dalam menegakkan hukum, tidak boleh pandang bulu, kita harus berani dan lain sebagainya, dengan pidato-pidatonya yang heroik. Kita buktikan Prabowo untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Syukur Indonesia yang bertakwa kepada Allah. Demikianlah, atas perhatian semuanya, semoga Allah redho usaha-usaha juang kita, niatnya dalam rangka membela agama Allah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi live ya? Yang nonton berapa?